Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SMP yang terhormat Ibu Tutus Andriani selaku Wakil Kurikulum, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMP Negeri 5 Kota Mojokerto. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada pagi hari ini, hari Selasa tanggal 27 Agustus tahun 2024, kita bisa hadir di Aula SMP Negeri 5 Kota Mojokerto dalam acara diseminasi budaya positif dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya sholawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad SAW. Berkat suri tauladan beliaulah kita bisa membedakan mana perkara yang benar dan mana perkara yang salah. Bapak Ibu peserta diseminasi budaya positif, saya selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara pada kegiatan hari ini. Acara yang pertama yakni pembukaan, acara yang kedua pembacaan doa, acara yang ketiga sambutan. Bapak Ibu, mari kita mulai acara pagi hari ini dengan membaca basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yakni pembacaan doa. Semoga kegiatan kita pagi hari ini bisa bermanfaat bagi kemajuan sekolah kita, bagi peserta didik SMP Negeri 5 Kota Mojokerto. Kepada Bapak Imam Sya'roni, waktu dan tempat disilahkan. Bapak Ibu, mari sejenak di awal kegiatan diseminasi budaya positif pada pagi hari ini kita buka dengan doa. Semoga semua yang dilaksanakan pada kegiatan ini berkah dan manfaat untuk kita, untuk yang melaksanakan kegiatan, dan juga untuk sekolah kita tercinta. Hadirin sholihah, sahabat Rasulullah SAW. Syadallah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. حمد الشاكرين، حمد الناعمين، حمد يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اجعلنا وأهلنا أولادنا وتلاميذنا في أهل المدرسة من أهل العلم من أهل خير، ولا تجعلنا وإياهم من أهل شر وخير. اللهم إنا ضعيف فقونا، وإنا ذليل فأعزنا، وإنا فقير فأغننا يا أرحم الراحمين. اللهم أنزل علينا علما نافعا وقلوبا خاشعة ورزقا حلالا طيبا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل عملنا في هذا المجلس بركة في رضاك إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yang ketiga yaitu sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah kepada Bapak Nono Purnomo SPD MPD. Waktu dan tempat silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, Ibu selaku keluarga guru-guru, Pak Guru, siswaan, dan dua teman kita calon guru penggerak, Bu Nadifa dan Bu Dwi Asih, serta rekan-rekan yang hari ini tergabung dalam diseminasi disiplin positif untuk program beliau berdua. Alhamdulillah kita masih diberikan sehat, umur panjang, dengan begitu banyak agenda yang melekat. Kemarin baru selesai persiapan PFO, hari ini langsung ditabrak dengan kegiatan diseminasi disiplin positif. Kemudian Bapak Ibu, apa yang dilaksanakan hari ini oleh beliau berdua, Bu Nadifa dan Bu Dwi Asih, itu perlu kita dukung karena memang ini adalah bagian dari pola pendekatan ke peserta didik bahwa disiplin positif itu sangat penting. Salah satu yang pernah kita lakukan adalah komitmen kebersamaan di kelas, bagaimana membangun sebuah kebersamaan yang kebersamaan itu dibangun dengan cara yang tidak mengatasnamakan kekerasan itu. Jadi anak mendapatkan satu kegiatan, anak mendapatkan satu komitmen, tetapi dengan cara mereka terbuka atas pikiran dan keinginannya, dan itu masih dalam kontrol positif oleh guru. Nah, budaya positif yang lagi dipelajari Bunda dan Bu BAC ini sudah pernah kita lakukan, pernah kita jalani. Namun demikian tidak ada salahnya untuk merefresh, mencharging kembali apa yang sudah kita miliki untuk semakin mantap bahwa disiplin positif sangat berguna bagi anak didik kita, bagi sekolah kita, bagi guru-guru dalam melaksanakan pendekatan pembelajaran. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada Bu Dwi Asih dan Bu Nadifa atas waktunya pada pagi hari ini untuk mendesiminasikan disiplin positif. Namun demikian tentu koreksi dan diskusi bersama tetap dibutuhkan agar apa yang menjadi keinginan itu betul-betul terwujud. Jangan sampai budaya disiplin positif itu budaya positif hanya
lantang di tataran teori tapi begitu lembek di tataran aplikasi atau penerapannya. Dan itu semua butuh komitmen bersama kita Bapak Ibu dalam mengawal dan mengeksekusi apa yang sudah disampaikan oleh Bu Nadifa dan Bu Wiyasi. Adapun teman-teman yang belum berkesempatan gabung dan belum mendapatkan rezeki ultramil pagi ini, itu tentu jenengan harus bertanggung jawab untuk membagikan ilmu itu. Jadi selamat melaksanakan diseminasi Bu Wiyasi dan Bu Nadifa, dan terima kasih atas apa yang mau disampaikan ke teman-teman. Terima kasih pula teman-teman Asian Filmnya terus bergerak secara positif mendukung teman-temannya untuk berproses di CPD. Bapak Ibu peserta diseminasi budaya positif yang berbahagia, tibalah kita di acara inti, yaitu penyampaian materi diseminasi budaya positif yang akan langsung dipaparkan oleh CGB Angkatan 11 Kota Mojokerto yang berasal dari SMP Negeri 5 Kota Mojokerto. Pemaparan pertama akan disampaikan oleh Ibu Dwi AC, kemudian dilanjutkan pemaparan yang kedua dari Ibu Nadifa. Monggo untuk Ibu Dwi AC, waktu dan tempat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang Bapak Ibu luangkan untuk mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif yang merupakan salah satu kegiatan yang ada di dalam pendidikan guru penggerak. Diseminasi budaya positif ini sebenarnya saya yakin Bapak Ibu sudah menguasai semuanya. Nah, di sini saya berbagi pemahaman yang saya dapatkan selama saya mengikuti kegiatan pendidikan guru penggerak ini. Di sini ada Bapak Sumanto sebagai fasilitator saya selama pendidikan guru penggerak. Kemudian ada Ibu Nur, yang kedua saya sendiri sebagai calon guru penggerak, dan pengajar prakteknya Ibu Nur Hasanah. Di dalam diseminasi budaya positif ini ada beberapa konsep inti budaya positif, yaitu yang pertama ada perubahan paradigma belajar, kemudian yang kedua disiplin positif, yang ketiga nilai-nilai kebajikan, yang keempat kebutuhan dasar manusia, kemudian yang kelima motivasi perilaku manusia, dan keenam posisi kontrol guru, yang ketujuh keyakinan kelas, dan yang kedelapan segitiga restitusi. Pembahasan yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Yang dimaksud dengan pembelajaran paradigma baru ini adalah pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Adapun di dalam profil belajar Pancasila ini ada 6 aspek. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Dan yang keempat, kreatif. Yang kelima, bernalar kritis. Dan yang keenam, mandiri. Adapun miskonsepsi tentang teori kontrol yang selama ini ada, ini ilusi mengontrol murid. Ilusi mengontrol murid ini, guru selama ini hanya mengontrol, tapi bukan sebagai teman. Kemudian ada ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Ini yang terdapat selama ini.
Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, dan ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Diawali dengan dari stimulus respon dulu gitu. Yang terjadi pada stimulus respon ini biasanya realitas kebutuhan kita sama. Kemudian yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ini yang biasanya kita lakukan. Jadi mengupayakan orang itu sama dengan apa yang kita pandang selama ini. Padahal seharusnya tidak begitu ya. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Dan orang lain bisa mengontrol saya bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, dan modal berpikir menang atau kalah. Ini yang selama ini stimulus respon yang terjadi pada lingkungan kita. Mengacu pada teori kontrol, sebenarnya realitas atau kebutuhan kita itu berbeda. Kebutuhan saya dengan kebutuhan Bututus mungkin berbeda. Kebutuhan guru dengan kebutuhan murid itu juga berbeda. Makanya ini bertentangan dengan stimulus respon yang realitas kebutuhan kita sama. Padahal sesungguhnya sangatlah berbeda. Karena memang setiap diri itu mempunyai bakat dan minat yang berbeda dan karakteristik masing-masing. Kemudian teori kontrol yang kedua, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Ini jelas dikarenakan setiap manusia mempunyai pola pikir yang berbeda. Kemudian kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi memandang bukan hanya pada satu sudut, tapi bisa dari berbagai sudut. Itu pun juga bisa kita lakukan ketika kita berinteraksi dengan murid. Jadi kita tidak selalu harus memposisikan kita sebagai guru, tapi coba kita ketika ada masalah pada murid, kita memposisikan kita masuk ke dalam dunianya mereka. Jadi kita tahu bagaimana cara atau bagaimana solusi menghadapi murid tersebut. Kemudian semua perilaku itu memiliki tujuan. Pasti apa yang kita lakukan ini pasti ada tujuannya. Kemudian hanya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Setuju betul Bapak Ibu? Karena yang mengetahui apa yang kita inginkan, apa yang kita butuhkan itu hanya diri kita sendiri, bukan orang lain, bukan yang menentukan orang lain, tapi diri kita sendiri. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Pemikiran satu orang apabila digabungkan dengan banyak orang akan muncul ide-ide paradigma baru. Kemudian model berpikir menang-menang. Kalau di dalam stimulus respon ada menang ada kalah. Tapi kalau di dalam teori itu tidak semuanya menang, tidak ada yang kalah. Karena semua mempunyai pendapat yang berbeda dan pendapat itu diyakini akan kebenarannya. Kemudian yang kedua adalah disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplin yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Dengan disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan
kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Adapun nilai-nilai kebajikan, yaitu nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, agama maupun latar belakang. Contoh dari nilai kebajikan institusi organisasi ini yang terdapat pada profil pelajar Pancasila: beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Kemudian kalau menurut Ibu Primary Health Program PDB, ini ada toleransi, rasa hormat, integritas mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Berdasarkan dengan keterampilan hidup atau life skill, ini nilai-nilai kebajikannya adalah dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Bapak Ibu, monggo Bapak Ibu untuk berdiri sebentar. Biar lebih semangat lagi. Monggo Bapak Ibu nyambil untuk berdiri lagi. Kita sambil lagi biar lebih semangat. Ya, biar keringat. Kelihatan lebih seger ya. Kita jalan-jalan. Yang keempat, ini kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah merupakan unsur-unsur yang dibutuhkan oleh manusia dalam menjaga keseimbangan baik secara fisiologis maupun psikologis. Hal ini tentunya bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan. Adapun 5 kebutuhan dasar manusia. Ini ada kebutuhan bertahan hidup. Untuk kebutuhan bertahan hidup ini misalnya kesehatan, kemudian makan, minum, rumah, tempat tinggal, itu kebutuhan dasar manusia. Kemudian kebutuhan yang kedua adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Ini kebutuhan yang bagaimana? Kebutuhan atau keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain, seperti keluarga, teman, dan kelompok di mana kita tergabung.
Kemudian kebutuhan dasar yang ketiga adalah kebebasan. Kebebasan dalam memilih, memiliki pilihan sendiri yang tidak harus ditentukan sama orang lain. Kemudian mencoba hal baru karena kita harus berkembang dan mampu mengendalikan arah diri sendiri. Adapun kebutuhan yang keempat adalah kesenangan. Bermain, contohnya bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Rea-rea itu termasuk kebutuhan dasar. Makanya ketika kita sudah mulai penat, tidak ada salahnya kita sejenak untuk mendinginkan otak, bisa ke daerah yang sejuk. Bisa diadakan lebih bagus nih. Oke, itu hal yang paling saya sukai. Kesenangan ini hal yang paling saya sukai. Kemudian kebutuhan dasar yang kelima adalah penguasaan. Penguasaan ini keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian kompetensi. Oh, saya jadi begini. Oh, saya bisa mengalahkan si A. Oh, saya bisa mengalahkan si B. Ini merupakan kebutuhan dasar dan itu merupakan kebanggaan. Terus diakui dan dihormati. Yang berikutnya adalah motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia ini bisa disebabkan oleh tiga. Yang pertama, untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Ini misalnya gini, kita sering mendapat tugas nih, tapi di dalam itu sebenarnya kita bertentangan. Lah kita melaksanakan itu sepenuh hati apa boten? Hanya untuk menggugurkan kewajiban biar tidak salah. Itu masuk dalam untuk menghindari hukuman, itu contohnya. Kemudian seringnya begitu sami. Kemudian motivasi perilaku yang kedua, ini karena kan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, misalnya seperti yang saya lakukan sekarang. Kalau ini saya Gunadipa laksanakan sekarang, tapi ini sebenarnya bukan perilaku saya. Ada memang yang saya ikut CGP biar nanti saya bisa jadi kepala sekolah, biar bisa jadi pengawas sekolah. Itu pada umumnya, jadi mendapatkan imbalan. Terus saya melakukan ini biar nanti kepala sekolah itu melihat saya dihargai, saya di setiap kegiatan ada. Nah, itu berarti bukan dari kemauannya sendiri, tapi karena ada imbalan. Kemudian yang ketiga, ini untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka yakini. Dari tiga motivasi ini, motivasi yang pertama dan motivasi yang kedua, ini merupakan motivasi yang didapatkan dari, maksudnya berupa dari unsur intrinsik. Jadi bukan dari dirinya sendiri, tapi karena satu tadi, atas perintah, kemudian ingin ada imbalan, berarti kan ada unsur tanda kutip ngaten nggih. Nah, motivasi yang ketiga inilah motivasi yang tumbuh dari diri kita sendiri untuk menjadi orang yang diinginkan dan menghargai diri sendiri. Dari motivasi intrinsik dan intrinsik ini yang sebenarnya yang menghasilkan atau mendapatkan maksudnya untuk diri kita sendiri sebenarnya yang mana? Intrinsik. Oke, lanjut. Nah, dari yang ini motivasi yang pertama untuk menghindari hukuman. Hukuman itu bisa tidak terencana, tiba-tiba. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau dilibatkan, contohnya. Kemudian bersifat satu arah karena hanya mengikuti perintah. Kemudian berupa hukuman fisik atau psikis.
Kemudian yang kedua, konsekuensi. Konsekuensi ini lebih baik daripada yang hukuman. Ini terencana atau disepakati sesuai peraturan. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman karena peraturan itu bukan dibuat bersama, tapi murid dipaksa untuk menaati peraturan. Dan ada beberapa peraturan itu yang murid ini merasa nggak nyaman karena bertentangan dengan dirinya sendiri. Kenapa bertentangan? Karena kembali ke 5 dasar kebutuhan manusia, dia pengennya bebas, salah satunya itu. Kemudian ada sikap guru memonitor murid. Kemudian restitusi. Ini proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Kemudian proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Dan yang keenam inilah posisi kita. 5 posisi kontrol guru. 5 posisi kontrol guru terhadap murid ini. Kita bisa sebagai penghukum, kita bisa sebagai pembuat merasa bersalah, kita sebagai guru bisa sebagai teman bagi murid, bisa sebagai pemantau, dan bisa sebagai manajer. Ini dilihat dari kasus yang ada. Contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Ini kita ambil contoh yang sering terjadi nih. Kasusnya siswa datang terlambat ke sekolah. Ketika kita menyampaikan, "Sana nak, kamu ambil sampah dulu sebelum masuk kelas." Ada kan kalimat seperti itu yang kita sampaikan. Nah, kalimat seperti ini masuk di dalam kategorinya guru, posisi sebagai penghukum, memberikan hukuman pada anak yang bersalah. Kemudian ada juga kalimat, sudah berapa kali ibu bapak ingatkan kamu agar tidak datang terlambat. Kamu sudah membuat ibu bapak kecewa. Pernah tidak kita menyampaikan seperti itu? Pernah. Nah, ya, dulu. Pernah kita sampaikan seperti ini. Secara nggak sadar kita terkadang menyampaikan ini ya, karena sudah diingatkan berulang kali tapi masih tetap ya. Nah, contoh kalimat seperti ini yang kita sampaikan, ini berarti kita memposisikan diri kita ini sebagai pembuat rasa bersalah. Sudah berapa kali ibu bapak ingatkan kamu agar tidak datang terlambat, kamu sudah membuat ibu bapak kecewa. Jadi kan merasa bersalah anak itu. Kemudian masih kasusnya yang sama. Dengan kasus yang sama, tapi kita posisikan diri kita sebagai 5 kontrol guru. Ketika ada kalimat, kamu sudah melanggar aturan sekolah, kamu tahu apa konsekuensinya? Bapak Ibu akan mencatat kesalahan kamu hari ini untuk bahan perbaikan kamu di kemudian hari. Nah, kalimat seperti ini berarti kita sebagai posisinya sebagai pemantau. Jadi mengamati. Kamu sudah melanggar aturan sekolah. Kamu tahu apa konsekuensinya. Bapak Ibu akan mencatat, di sini poinnya, mencatat kesalahan. Jadi kan memantau, mencatat bukan hanya sekali 2 kali, ya kan? Jadi ini masuk di dalam memantau. Kesalahan kamu hari ini untuk bahan perbaikan kamu di kemudian hari. Berarti memantau dari kesalahan sampai ada perbaikan pada diri murid tersebut. Kemudian ini kalimat berikutnya. Kali ini ibu memaafkan kamu, tapi lain kali jangan terlambat lagi ya. Ayo dong bantu ibu nak. Pernah juga kita menyampaikan seperti ini. Ya, ini yang sekarang ini kita lebih banyak memposisikan diri kita guru ini sebagai teman. Oke.
Kemudian posisi yang terakhir masih sama kasusnya. Siswa datang terlambat ke sekolah. Apakah kamu tahu kesalahan yang sudah kamu lakukan? Bagaimana cara kamu memperbaiki kesalahan tersebut? Jadi anak itu, kita menyampaikan anak ditanya, kesalahanmu apa nak? Jadi anak ini menggali dirinya sendiri, introspeksi akan dirinya sendiri. Kemudian dari sudah mengintrospeksi dirinya sendiri, sudah menyadari akan kesalahannya, kedepannya dia akan tahu, oh berarti kalau saya terlambat, saya nanti kedepannya tidak tidur terlalu malam biar bangunnya bisa baik. Jadi anak bisa mencari solusi dari kesalahan yang sudah dia lakukan. Nah, kalau kita menyampaikan seperti ini, berarti kita memposisikan diri kita sebagai guru ini pada posisi manajer. Memang seharusnya yang diharapkan itu kita sebagai guru ini memposisikan pada manajer, paling tidak sebagai teman, biar anak itu merasa nyaman untuk belajar di sekolah. Ibu, ada yang ditanyakan atau Ibu? Lanjut ya. Nah, sekarang kalau ada kalimat seperti ini, saya kecewa sekali dengan kamu. Ini berarti kalimat kita posisinya sebagai apa, Bapak Ibu? Sebagai pembuat rasa bersalah. Pembuat rasa bersalah. Jadi merasa bersalah. Pak Agus, saya kecewa sekali dengan kamu. Memberi hukuman. Kita lihat ini. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ini membuat anak itu merasa bersalah. Berikutnya, kamu tidak pernah melakukannya. Kamu tidak pernah melakukannya. Ini kalimat yang kita sampaikan ketika kita memposisikan diri sebagai apa? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Bu Jubaida, pemantau. Bu Septin, hukuman. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Lihat, ya, contoh kalimat berikutnya. Ayolah lakukan demi Bapak Ibu ya. Sebagai teman. Oke. Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Tek dong. Mantap. Oke kan? Kamu tidak akan mendapatkan nilai. Jadi anak belum mengerjakan tugas, dia sampai mengulang tugas ini, mantap. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah manajer sebagai manajer? Ya, bisa dibagi. Memang kita harus benar-benar bisa memilah-milah kalimat untuk menyampaikan ke murid ketika murid itu melakukan sesuatu yang kurang tepat. Saya tidak menyampaikan sesuatu yang salah, tapi sesuatu yang kurang tepat. Karena kalau salah berarti kita selalu sebagai penghukum bagi anak itu. Boleh bertanya? Iya. Dari beberapa posisi kita, posisi kontrol itu, manakah posisi kontrol yang tepat bagi kita, yang baik bagi guru? Terima kasih. Dari 5 posisi kontrol yang sudah kita pelajari tadi, kita sebagai guru itu yang tepat itu sebagai manajer. Sebagai manajer, karena
dua arah seperti yang tadi di teori tadi. Kalau di stimulus respon itu hanya satu arah, jadi kita sepertinya menjustis, oh kamu salah, kamu itu. Tapi ketika anak itu melakukan sesuatu yang kurang tepat, kita tanya, pasti kan mereka melakukan itu ada sesuatu, pasti ada sebabnya kenapa. Seperti anak terlambat sekolah, ini kan pasti kenapa dia, pasti ada sesuatu yang mengakibatkan dia terlambat sekolah. Bisa saja membantu orang tuanya, terus bisa saja memang kesiangan lah. Alasan-alasan dari setiap anak itu kan berbeda-beda. Nah, kita tanya dulu apa yang dia lakukan, kita tanya dulu. Dari situ nanti kita menentukan bagaimana kita menyiasati atau bagaimana solusinya dari anak yang kurang tepat tadi. Terima kasih. Oke, kemudian yang berikutnya keyakinan kelas. Keyakinan kelas, apa sih keyakinan kelas itu? Keyakinan kelas adalah sesuatu yang diyakini bersama, yang berasal dari penyatuan pikiran untuk menjadi nilai-nilai kebaikan untuk diturunkan di kelas-kelas. Keyakinan kelas ini berawal dari kesepakatan kelas. Jadi antara keyakinan kelas dengan peraturan, dengan cerita banyak peraturan, kesepakatan kelas dan keyakinan kelas yang sekarang lagi lagi dilaksanakan itu keyakinan kelas. Karena dari kesepakatan yang sudah disepakati bersama, awalnya dibuat bersama, kemudian disepakati bersama, dan akhirnya diyakini, ini yang nantinya akan anak itu melaksanakan dengan sepenuh hati. Karena mereka yang membuat sendiri aturan-aturan itu, mereka yang membuat sendiri. Yang saya buat dengan anak-anak di kelas 9 ini.
tidak boleh menggunakan HP pada saat pembelajaran. Ini tidak dibenarkan pada di keyakinan kelas. Jadi kita ubah kalimatnya menjadi kalimat yang positif. Tidak boleh, bisa kita menggunakan kalimat pemanfaatan HP pada saat pembelajaran atau pemanfaatan yang bijak HP pada saat. Jadi menghindari kalimat-kalimat negatif, jangan, tidak boleh. Itu pesannya kan kasar ya, pesannya seperti aturan yang harus ada. Tidak boleh datang terlambat. Itu bisa kita ubah dulu. Untuk keyakinan kelas kita bisa mengubahnya datang tepat waktu. Dari sekian banyak 30 kalimat kesepakatan yang dibuat anak-anak, akhirnya dikumpulkan hanya ada 6. Setelah
jadi keyakinan kelas kita tanda tangani, itu tandanya bahwa keyakinan kelas itu dibuat sendiri, disepakati sendiri, dan disahkan, dan nantinya untuk ditaati bersama. Disahkannya dibuktikan dengan adanya anak-anak menandatangani dari keyakinan kelas yang sudah dibuat tadi. Jadi di sini anak-anak sudah setuju akan apa yang ada pada keyakinan kelas tersebut. Tanda-tandanya tidak hanya 1-2 orang saja, tapi semuanya, semua siswa dalam kelas itu turut dalam menandatangani keyakinan kelas. Ini menandakan bahwa ini kesepakatan bersama, keputusan bersama. Itu Bapak Ibu proses dari ini, contoh proses pembuatan keyakinan kelas sampai mulai menulis, setiap anak menulis kesepakatan, kemudian kita kelompokkan dari semua kesepakatan itu hingga yang tadinya 30 kita kerucutkan hanya ada 6. Kemudian setelah kita kelompokkan menjadi 6 itu kita sepakati, kita setujui bersama, ditandai dengan anak-anak melakukan tanda tangan bahwa ini adalah keputusan bersama yang nantinya harus dilakukan bersama. Dan keyakinan kelas ini sifatnya universal, bukan hanya untuk kelas 9G saja, tapi siapa saja yang masuk di dalam kelas 9G itu mereka harus menaati apa yang ada di dalam keyakinan kelas. Saya skip ya untuk materi berikutnya. Oke. Hal-hal yang harus diperhatikan pada saat membuat keyakinan kelas ini: 1. Dalam membuat pernyataan keyakinan kelas senantiasa dalam bentuk yang positif, tadi ditandai dengan kalimat yang positif. Kemudian keyakinan kelas yang dibuat tidak terlalu banyak sehingga mudah dipahami dan diingat oleh warga kelas. Berikutnya Berikutnya, keyakinan kelas yang dibuat seharusnya yang dapat diterapkan di lingkungan kelas tersebut. Kemudian, semua warga kelas harus berkontribusi melalui curah pendapat dalam pembuatan keyakinan kelas. Dan keyakinan kelas dapat ditinjau kembali dari waktu ke waktu disesuaikan dengan situasi dan kondisinya. Kemudian yang terakhir adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini suatu proses dialog yang dilakukan guru terhadap siswa agar dapat menghasilkan siswa yang mandiri dan bertanggung jawab. Dalam segitiga restitusi ini ada 3 tahapan, yaitu menstabilkan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Dalam menstabilkan identitas ini berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Bisa diwujudkan dalam kalimatnya, berbuat salah itu wajar. Contoh kalimatnya, tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Atau kalimat, kamu berhak merasa begitu karena pasti ada sebabnya.
Kemudian tahapan yang kedua, validasi tindakan yang salah. Ini berdasarkan prinsip perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Adapun contoh kalimatnya bisa, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Seperti tadi ketika anak terlambat datang, kita tanyakan dulu. Kemudian padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini ya. Ada kalimat berikutnya, kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting bagimu, dan kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Tahapan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ini berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita dapat memunculkan motivasi secara intrinsik. Intrinsik itu yang ada dalam diri kita sendiri. Kalimatnya bisa berupa apa keyakinan kelas kita. Kita menanyakan diri keyakinan kelas. Kemudian nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama. Dan seperti apa gambaran kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Oke, berikutnya. Ini contoh penyerapan dan distribusi. Pada poin ini menunjukkan bahwa pada tahapan stabilitas identitas, guru menanyakan kenapa saya panggil, dan murid menjawab kesalahan yang dilakukan. Banyak orang, mungkin anak ini merasa seperti, aduh, nanti kalau saya menyampaikan seperti ini nanti terus banyak komentar. Ini merasa anak gak nyaman, jadi sebaiknya kita cari tempat yang nyaman, jadi anak bisa menyampaikan semuanya. Ini sudah mulai menyanyikan keyakinan ketika sudah melakukan kesalahan, kemudian nanti ke depannya seperti apa. Dilakukan oleh murid itu, dia makan pada saat pembelajaran berikutnya setelah istirahat. Nah, pada saat pembelajaran gurunya menyampaikan ke saya tidak serta-merta langsung membuat kamu salah, tapi saya tanya kenapa pada pembelajaran pada saat jam pelajaran kamu makan. Ternyata Cinta menyampaikan, nanti waktu istirahat saya menyelesaikan tugas yang belum selesai.
tanpa terasa kok bel sudah bunyi dan saya belum makan, pada saya lapar. Itu dinanyakan alasannya kenapa dulu. Kemudian kita berikan penyelesaian boleh, karena memang makan menyelesaikan itu juga kebutuhan, makan juga kebutuhan, cuman tidak tepat pada waktunya. Jadi harus pandai-pandai memilah waktu, mana saat istirahat, mana saat untuk makan, mana saat untuk menyelesaikan. Dan akhirnya Cinta paham akan kesalahannya dan dia juga membuat keyakinannya sendiri, maksudnya untuk solusi kedepannya saya akan menyesuaikan waktu yang ada. Pembahasan yang saya sampaikan dari awal mulai paradigma sampai dengan studi dan restitusi ini diambil kesimpulan bahwa dalam penerapan program disiplin positif hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau sebagai manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Ini kesimpulan yang dapatkan dari mulai paradigma sampai dengan tadi penyelesaian segitiga restitusi. Kemudian presentasi yang diseminasi yang saya sampaikan ke Bapak Ibu, matur nuwun sangat atas waktu yang sudah diluangkan untuk kami melaksanakan diseminasi ini. Sangat Bapak Ibu untuk CCP kita Ibu WAC, di mana pemaparannya sudah sangat gamblang, sangat jelas. Kita diajari bagaimana cara membuat kesepakatan kelas hingga menjadi keyakinan kelas. Kita bisa jadi tahu posisi kontrol guru itu seharusnya di posisi manajer. Terima kasih Bu Duyasi atas ilmunya hari ini. Baik Bapak Ibu, itulah tadi pemaparan materi dari CGP SMA Negeri 5 Kota Mojokerto. Semoga apa yang disampaikan menjadi ilmu yang bisa kita amalkan, menjadi ilmu yang bisa kita terapkan dalam sekolah kita, sehingga kita bisa membentuk peserta didik yang bermoral, yang punya akhlakul karimah. Saya selaku pembawa acara, apabila ada perkataan yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wabil ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.